nama saya Salwa Amalia Kaisan dari kelas 7B. Hari ini saya ingin membacakan jawaban Alina. Sukap yang malang. Senja yang kau kirimkan sudah kuterima. Kukira sama lengkap, seperti ketika engkau memotongnya di langit yang kemerah-merahan itu. Lengkap dengan bau laut, desir angin, dan suara hempasan ombak yang memecah pantai. Ada juga kepak burung-burung, lambaian pohon-pohon nyiur dalam kekelaman. Sementara di kejauhan perahu layar merayapi cakrawala dan melintasi matahari yang sedang terbenam. Aku pun tahu, Sukap, senja yang paling keemas-emasan sekalipun hanya akan berakhir dalam keremangan menyedihkan ketika segala makhluk dan benda menjadi siluet, lantas menyatu dalam kegelapan. Kita sama-sama tahu keindahan senja itu kepastiannya untuk selesai dan menjadi malam dan kejam. Manusia memburu senja kemana-mana, tapi dunia ini fana, Sukap. Seperti senja. Kemudian mungkin saja memancara gilang gemilang. Tetapi ia berubah dengan pasti. Waktu mengubah segalanya tanpa sisa. Menjadi kehitaman yang membentang sepanjang pantai. Hitam, sunyi, dan kelam. Rupa-rupanya dengan cara seperti itulah dunia mesti berakhir. Senja yang engkau kirimkan telah menimbulkan bencana tak terbayangkan. Apakah engkau tahu? Suratmu itu baru sampai 10 tahun kemudian. Kau tidak akan tahu, Sukap. Seperti juga engkau tidak akan tahu apa yang terjadi dengan senja yang kau kirimkan ini. Senja paling tai kucing dalam hidupku, Sukap. Senja sialan yang paling tidak mungkin diharapkan manusia. Senja ini baru tiba setelah 10 tahun. Karena tukang pos yang jahil itu rupanya penasaran dengan cahaya merah keemas-emasan yang memancara dari amplop itu, Sukap. Cahaya itu telah mengganggunya semenjak ia menggenjot sepeda dari kantor pos. Berkilau-kilau dan memancar di tas surat yang tergantung di boncengan sepeda. Begitu rupa sehingga cuaca siang hari menjadi kacau. Angin menderu
dan ombak terdengar menghempas-hempas. Meskipun ia bersepeda mendaki Bukit Kapur. Demikianlah, maka ia suatu ketika berhenti. Dari dalam tas itu terdengar suara-suara. Ia buka tas itu, dan ia melihat amplop Federal Express yang sudah tidak putih lagi, melainkan merah keemas-emasan sukap. Seperti senja dengan matahari terbenam di balik cakrawala. Tukang pos itu mengambil amplop tersebut. Menimang-nimangnya agak berat juga. Maklumlah, bukankah amplop itu berisi senja, sukap? Senja dengan matahari merah membara yang turun perlahan-lahan di balik cakrawala. Seperti semua senja yang ada di balik kartu pos. Tapi yang kamu kirim itu bukan kartu pos, sukap. Yang kau kirimkan itu senja di tepi pantai dengan hempasan ombak, bau laut, dan angin yang asin. Kamu pikir berapa ton beratnya pasir di sepanjang pantai itu, sukap? Kira-kira sedikit dong. Masih lumayan. Tukang pos itu kuat menggenjot sepedanya mendaki Bukit Kapur. Buset! Kalau anak-anak kecil tahu ada matahari terbenam di dalam amplop itu, lantas bagaimana? Kau tahulah, sukap, anak-anak di daerah Bukit Kapur begini tidak punya mainan yang aneh-aneh seperti di kota. Mereka hanya tahu kambing dan kerbau, ikan dan belut, sungai dan jagung. Nasi saja mereka jarang sentuh. Anak-anak yang tidak pernah tahu mainan robot berjalan dengan cahaya di dadanya, berkedap-kedip, pasti akan penasaran sekali dengan cahaya senja yang memancar berkilauan. Berkilauan merah dan keemas-emasan itu, sukap. Mereka tidak pernah melihatnya, sukap, karena tukang pos itulah yang telah mendahului mereka. Ia menimang-nimang bungkusan berisi senja itu, mendengar-dengarkan, dan akhirnya mengintip. Tentu saja di dalam amplop itu dilihatnya senja, sukap. Senja terindah yang paling mungkin berlangsung di muka bumi. Ia mengintip dan terpesona. Ia buka amplop itu. Sebetulnya menurut kode etik profesi itu tidak boleh. Tapi manusia manapun bisa melakukan kesalahan, bukan? Ia buka terus amplop itu dan melihat senja dengan langit merah kemas-emasan di dalam. Dan melihat mega-mega berpencar seperti perahu di danau. Memberikan perasaan nyaman dan tenang. Siapa yang tidak suka merasa nyaman dan tenang di dunia, sukap? Di sebuah dunia yang miskin, masih bersimbah darah pula.
Maka jangan salahkan tukang pos itu, Sukap. Jika ia kemudian menjadi begitu penasaran dan memasuki senja yang terbentang, tidak ada yang tahu apa nasib waktu. Ketika anak-anak akhirnya berkerumun di sekitar sepeda yang tergeletak itu. Mereka hanya melihat cahaya senja yang kemerah-merahan yang semburat membakar langit. Amplop itu hanya bocor sedikit, tapi akibatnya sudah begitu rupa. Ini semua gara-gara kamu, Sukap. Sukap yang malang, bodoh, dan tidak pakai otak. 10 tahun lamanya tukang pos itu mengembara di dalam amplop. Kita tidak pernah tahu apa yang dilakukannya di sana. Apakah dia kawin, beranak pinak, dan berbahagia? Atau selama itu dia hanya duduk saja, memandang matahari terbenam dengan perasaan kehilangan. Sementara langit yang tadinya merah keemas-emasan perlahan-lahan menggelap kebiru-biruan.